Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai gadget during pandemic situation, risk and benefit. Hal ini menjadi penting karena kenyataannya saat ini anak-anak kita selalu di rumah terus, main terus, dan belajar terus di rumah. Karena mulai bosan, anak-anak banyak pegang gadget. Kenyataan dari penelitian menunjukkan bahwa hampir 100% anak ternyata punya TV di rumah. Bahkan 63% anak di dunia ternyata dapat mengakses internet. Dari data tersebut kita tahu bahwa anak dapat mengumpulkan informasi, informasi yang baik maupun informasi yang nggak baik dengan mudah. Padahal, seperti yang sudah kita tahu, rekomendasi untuk penggunaan gadget di bawah umur 18 bulan atau di bawah umur 2 tahun sebetulnya tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk anak umur 2 sampai 5 tahun itu cukup 1 jam sehari. Hal ini tidak termasuk dengan video call ya. Jadi artinya kalau video call, jadi kalau main misalnya menghubungi papanya atau mamanya itu tidak dihitung. Itu diperbolehkan di usia berapapun. Nah, tapi selama pandemi ini ternyata karena anak-anak di rumah terus, orang tuanya juga di rumah terus, akhirnya gadget terpaksa dipegang terus. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kalau dicek dari situs pencari, 4 dari 5 hal yang paling dicari itu ternyata adalah video atau situs untuk anak-anak. Jadi artinya banyak sekali anak-anak yang sekarang berusaha mengakses atau bahkan orang tuanya yang berusaha mengakses situs untuk anak-anak. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa selama pandemi ini anak-anak ternyata 50% lebih lama. Ada loh yang penelitian bisa sampai 100% lebih lama. 2 kali lipat loh lebih lama dalam penggunaan gadget. Fakta lain menunjukkan bahwa anak-anak di seluruh dunia usia 2 sampai 5 tahun itu hampir 5 jam sehari menggunakan gadget. Loh, tadi rekomendasinya anak usia 2 sampai 5 tahun itu cuma 1 jam loh sehari. Tapi kenyataannya 32 jam seminggu, artinya bisa 5 jam sehari. Fakta lain, 2/3 dari mereka semua nih dari anak-anak ternyata menggunakan gadget saat makan. Padahal saat makan harusnya tidak menggunakan gadget. Dan yang lebih berbahaya lagi, ternyata 53% menggunakan gadget tanpa aturan. Artinya terserah, bebas, mau main kayak apa aja. Itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, kita sekarang akan membahas mengenai dampak negatif dari gadget. Kalau dilihat dari daftar ini, dampak negatif gadget ternyata cukup banyak juga ya. Kalau kita baca, lebih sedikit waktu dengan keluarga, lebih sedikit untuk waktu kegiatan interaktif, misalnya membaca, berolahraga, lebih sedikit waktu untuk berimajinasi. Imajinasi penting loh. Banyak hal di dunia ini yang sekarang kita punya, itu dulu hanya awalnya dari imajinasi. Kemudian anak menjadi lebih banyak melihat iklan dan materi berbahaya. Hasil-hasil penelitian juga menunjukkan efek negatif dari gadget, yaitu perilaku kekerasan di kemudian hari, memberikan efek trauma, mengganggu hasil di sekolah, dan ini yang masalah, mengganggu kemampuan bicara pada anak yang belum bicara. Jadi kalau dia belum bisa bicara, terus kemudian dia menggunakan gadget, ternyata jadi tambah masalah. Kemudian yang kelima, obesitas. Anak yang sering main gadget, lama-lama akan menjadi obesitas karena dia duduk terus, main terus, makan terus, sehingga anak tersebut sampai nggak sempat berolahraga. Hati-hati juga, gadget dapat membuat anak meniru adegan berbahaya, menimbulkan kesulitan tidur. Kemudian ada penelitian yang menunjukkan bahwa gadget berhubungan dengan merokok loh di kemudian hari. Dan masalah lain seperti materi seksual yang mudah diakses oleh anak-anak, baik dari TV maupun dari komputer. Tapi orang tua pasti bilang, "Masa nggak ada sih dampak positifnya?" Tentu ada lah dampak positifnya. Dari grafik ini menunjukkan bahwa ternyata orang tua merasa terbantu loh dengan penggunaan gadget yaitu komputer. Bisa mencapai 72% terbantu dengan penggunaan komputer.
Dan sebagian besar juga merasa terbantu dengan penggunaan TV. Tapi, penggunaan video game ternyata orang tua merasa terganggu dengan penggunaan video game. Dan grafik ini juga menunjukkan bahwa orang tua merasa anaknya memiliki perilaku yang lebih baik loh setelah menggunakan TV. Grafik tadi itu bicara tentang perasaan atau pemikiran orang tua. Tapi penelitian ternyata juga memang menunjukkan bahwa gadget bisa membantu anak untuk berbicara. Dengan syarat anaknya sudah berbicara. Jadi kalau anaknya sudah berbicara, gadget bisa membantu untuk lebih baik berbicara. Sedangkan tadi kita sudah bahas, kalau anaknya belum berbicara, ternyata gadget bisa memperparah ketidakmampuan bicaranya. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang memainkan gadget ternyata lebih baik dalam mengenal bentuk. Tapi semua efek positif gadget ini hanya bisa terjadi kalau disertai pendampingan. Artinya penggunaan gadget harus didampingi oleh orang tua. Jadi kesimpulan pembicaraan kita dari awal tadi sampai saat ini, sebetulnya kita berkesimpulan bahwa kita memang sudah ada di era yang baru. Kita sebut dengan new normal, suatu keadaan normal yang baru. Keadaan di mana semua orang harus pegang gadget. Bukan cuma anak-anak, tapi juga orang tuanya. Ada yang work from home, ya kan? Kantornya pindah di rumah. Pekerjaan lewat online, sekolah lewat online, PR-PR lewat online. Ini adalah suatu keadaan yang baru, era normal yang baru, dan kita harus beradaptasi dengan itu. Jadi, apapun yang terjadi, gadget sudah nggak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan kita maupun anak-anak kita. Gadget dapat menjadi kawan maupun lawan. Seperti tertulis di Alkitab, bahwa semua hal diperbolehkan. Tapi tidak semua hal berguna, dan tidak semua hal membangun. Artinya kita harus gunakan gadget ini supaya menjadi hal yang berguna dan bisa membangun. Kita juga tahu bahwa anak di bawah usia 2 tahun tidak membutuhkan gadget, kecuali untuk video call. Terbaik tetap interaksi langsung. Ingat, terbaik harus dengan interaksi langsung. Dan mengatur penggunaan gadget sangat perlu, sehingga gadget dapat menjadi hal yang baik dan membangun. Nah, dengan ini saya menganjurkan kepada orang tua, karena gadget kan sudah nggak bisa dipisahkan lagi dari anak kita. Oleh karena itu, anjurannya adalah buat peraturan yang jelas. Peraturan yang jelas. TV atau gadget hanya bila pekerjaan rumah sudah selesai. Jadi pekerjaan rumah selesai, baru boleh pegang gadget. Tekankan anak untuk rekreasi aktif. Ingat, rekreasi aktif. Misalnya main bola. Kemudian, nah sekarang terbalik. Kalau dulu maksimal 1 jam ya main gadget, sekarang diharuskan 1 jam untuk main yang bukan gadget. Jadi diwajibkan main 1 jam yang bukan main gadget. Main monopoli, main kartu. Pokoknya semua permainan yang nggak membutuhkan gadget. Jadikan bicara sebuah hal yang utama, ya. Bicara hal yang utama. Ngobrol, bercerita. Dan salah satunya adalah dengan membacakan buku kepada anak. Ingat, efek positif gadget hanya bisa diperoleh bila kita menemani anak kita pada saat menggunakan gadget. Menonton bersama bukan berarti harus kita ada di sampingnya terus-menerus pada saat anak menggunakan gadget. Tapi kita bisa dengan cara menanyakan dia setelah menggunakan gadget. Tanya, tadi habis nonton apa? Habis main apa? Karakternya apa aja? Hal-hal baik apa saja yang bisa diambil? Bahkan hal buruk apa saja yang bisa diambil? Dan jangan sampai anak itu lakukan. Kemudian gunakan gadget untuk aktivitas yang baik saja, misalnya untuk bersosialisasi. Biarkan anak menggunakan gadgetnya untuk ngobrol sama teman-temannya. Mereka juga butuh kok untuk bersosialisasi. Gunakan gadget untuk program yang edukatif, ya. Pilih dong program yang edukatif. Usahakan TV atau gadget itu menjadi pilihan setelah pilihan-pilihan lain. Jadi misalnya ada kesempatan untuk main yang lain dulu. Kalau sudah semua, baru pilih gadget. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan gadget, yaitu stop gadget pada saat makan. Jangan gunakan gadget sebagai hukuman atau penghargaan. Jadi nggak boleh, kalau kamu berhasil ini, kamu boleh main gadget. Itu sebenarnya nggak baik.
Jangan gunakan gadget untuk menenangkan. Jadi kalau anaknya tantrum, terus kemudian dikasih gadget, itu juga tidak dianjurkan. Hindari tontonan dengan kekerasan dan hindari menonton sampai larut malam. Karena itu akan membuat anak daya tahannya akan menjadi turun. Nah, dalam menemani anak, kita juga bisa melihat apakah ada perubahan perilaku pada anak. Misalnya makin sering marah, makin sering bohong, itu bisa menjadi parameter apakah seorang anak terganggu atau tidak dengan gadgetnya. Kemudian kita bisa juga pantau nilai anak. Kalau nilai-nilainya turun, hati-hati, mungkin pengaruh gadget. Hati-hati juga dengan berita-berita yang menakutkan tentang COVID-19 ini. Jangan sampai anak-anak mendapatkan berita yang tidak benar sehingga mereka makin ketakutan. Nah, yang penting hati-hati. Anak adalah peniru yang baik. Ingat, peniru yang baik. Bagaimana kita sebagai orang tuanya menggunakan gadget? Apakah kita juga menggunakan untuk hal yang baik atau enggak? Apakah kita juga gunakan dengan waktu yang baik atau enggak? Anak akan otomatis meniru hal itu. Nah, untuk miss-miss di sekolah atau guru-guru, ada beberapa anjuran. Misalnya, gunakan berbagai model dalam pengajaran. Berbagai model maksudnya apa ya? Ada audio, video, melatih motor halus, melatih motor kasar, atau gabungan dari semua itu. Jadi nggak ada salahnya loh mengirimkan pesan-pesan kepada orang tua hanya bentuknya audio saja. Nanti itu akan ditunjukkan kepada anak-anak. Kemudian pastikan orang tua mengerti apa sebenarnya tujuan dari tugas yang diberikan untuk anak. Artinya harus ada kesamaan loh visi antara orang tua dan guru. Kalau orang tua tidak mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya, bisa-bisa tugas salah dilakukan atau bahkan nggak dilakukan. Jadi pastikan setiap ada tugas, orang tua tahu apa tujuan dari tugas tersebut dan kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ingat, jangan lupa tetap interaksi dua arah adalah hal yang terpenting. Jadi kalau bikin video usahakan itu dua arah, usahakan juga orang tua untuk interaksi dua arah dengan anaknya. Jadi dengan kondisi new normal ini, kita sudah tidak bisa memaksakan lagi untuk menganggap gadget menjadi lawan kita. Tapi sudah saatnya menganggap gadget sebagai kawan dengan syarat dapat membuat menjadi hal yang baik dan membangun. Baik untuk kita maupun untuk anak-anak kita. Gunakan gadget dengan bijak. Ingat, stay home, stay safe, and stay healthy. Salam sejahtera.